jumpa lagi di channel aku keliling ke tempat estetik di sekitar kita. Melanjutkan perjalanan sebelumnya naik bus Putra Lawu dari Terminal Solo Tirtonadi menuju ke Tawangmangu. Di episode kali ini aku keliling sekitar terminal sekaligus mencari kuliner paling viral di daerah ini, dan tentunya menginap di hotel yang sangat murah banget buat para backpacker yang kemalaman di Tawangmangu. Cuma Rp100.000 loh guys. Seperti apa perjalananku kali ini? Ikuti tayangannya ya guys. Oke teman-teman, kita kembali melanjutkan perjalanan bersama hari ini gitu. Langit rasanya makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel aku ya, Andi dan Anduk, yang kesempatan malam hari ini aku masih tertahan di Terminal Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah ya teman-teman. Hari ini 2 Desember 2025 pukul 19.35, dan saat ini kondisi di Terminal Tawangmangu kondisinya adalah dalam keadaan hujan cukup deras, dan hujan tadi berlangsung mulai pukul 17.00 lah ya, menjelang maghrib hingga 2 jam pasca hujan. Sampai sekarang ini belum menunjukkan tanda-tanda reda. Tadi reda ya sekitar maghrib, kemudian isya reda sebentar, kemudian saat ini hujan kembali. Rencananya sih agenda malam hari ini aku mau kulineran ya yang ada di Tawangmangu ini, tepatnya di Terminal Tawangmangu. Karena kan hujan ya mengakibatkan menjadi terbatas gerakan kita atau aktivitas kita untuk kulineran atau mencari jajanan yang ada di sekitar Terminal Tawangmangu ini. Dan hingga malam hari ini aku juga belum mendapatkan penginapan yang mungkin layak yang bisa untuk menginap pada malam hari ini, sehingga besok pagi jauh lebih fresh untuk bisa melanjutkan perjalanan. Sehingga ya belum ada pilihan menginap di mana untuk kegiatan malam hari ini. Oke ya, sedikit review saja bahwa kegiatan di Tawangmangu ini cukup padat ya. Pukul 19.35 ini saja aktivitas lalu lintas meskipun hujan seperti ini, lalu lintas cukup ramai ya, meskipun tidak macet tapi cukup ramai. Dan aktivitas perdagangan ya ada 1-2 sudah tutup, tapi juga ada seperti toko baju, toko parfum, kemudian koperasi masih buka. Namun tentu saja karena hujan aktivitas menjadi berkurang atau sepi. Nah, rencananya aku mau kulineran teman-teman. Ada sate Pak Pur yang cukup terkenal di sini, yang rencana harusnya terreview ya. Ya semoga bisa terreview. Saya akan coba untuk mendekat ke sate Pak Pur itu untuk bisa mereview atau incip lah makanan yang ada di sana. Oke, kita nanti langsung aja ke sana. Kebetulan saya juga sudah bawa payung untuk bisa incipin sate Pak Pur itu, sembari nanti pelan-pelan mencari tempat penginapan yang ideal atau yang cukup nyaman lah untuk ditinggali satu malam hari ini. Oke, seperti apa keseruan petualanganku pada kesempatan hari ini? Ikuti terus channel ini teman-teman. Mari kita jalan bareng dalam kondisi hujan di Terminal Tawangmangu. Baik, kita kembali melanjutkan perjalanan kita. Kali ini malam-malam di Terminal Tawangmangu. Ini mungkin salah satu pusat yang ada di Terminal Tawangmangu ya. Kondisi hujan ya, tapi cerah ya, tidak berkabut sama sekali. Nah, kita di sini akan mencoba untuk kulineran yang ada di Terminal Tawangmangu ini ya. Ini yang paling terkenal sate Pak Pur ya. Nah, sate Pak Pur ini letaknya di dalam sana teman-teman, dalam pasar sana. Nah, kita akan nyebrang lebih dahulu. Oke, sepi. Nah, inilah kondisi malam hari di Tawangmangu ya teman-teman, tepatnya di Terminal Tawangmangu. Ya sepi, tapi meskipun sepi nggak sesepi banget ya, masih ramai lah. Lalu lalang kendaraan masih tersedia, kemudian ojek juga masih ready. Ini ada pangkalan ojek ya di sebelah sini ya. Ini kalau pagi katanya subuh ojek ini sudah siap gitu ya, mengantarkan mungkin warga yang bepergian atau ke pasar atau kemanapun yang dibutuhkan. Nah, ini adalah terminal utama dari Tawangmangu ya. Di sini melayani rute-rute seperti menuju ke Solo yang pasti, Solo Tawangmangu yang paling banyak. Kemudian juga ke Magetan. Hanya saja kalau Magetan teman-teman,
di terminal ini hanya ada kayak semacam truk sayur yang nantinya mengantarkan para pedagang-pedagang yang ke truk sayur gitu yang ke pasar Kemagetan. Nah, ini kita mau nyari dulu ke Pak Pur yang mana ini ya. Ini banyak sekali PKL-PKL yang di sini, macam-macam jualannya ya, ada sate Madura, ada bebek, ada angkringan juga, macam-macam yang di sini. Dan meskipun hujan, kondisinya ramai. Nah, ini mungkin kendaraan-kendaraan yang mengantarkan ke Magetan. Jadi kalau malam ini istirahat, ya, ini seperti ini bentukan-bentukan kalau ke Magetan. Ini apakah elf-elf seperti ini ya, atau kol seperti ini. Nah, ini juga kendaraan-kendaraan sayur yang biasanya ngangkut ke Magetan atau melanjutkan ke Telaga Sarangan. Baik, kita nyari mana ini. Saya dapat informasinya di sini. Satenya di dalam. Ya, semoga ada. Kalau nggak ada ya kita cari yang memungkinkan untuk makan malam. Dingin banget di sini, teman-teman. Oke. Kita cari informasi dulu yang Pak Pur di mana ya. Oh, tutup, teman-teman. Itu di sana. Wah, sayang banget. Sate ayamnya tutup. Padahal ini target kulineran ini di sini. Di Pak Pur ini. Ya, oke lah. Karena tutup, akhirnya kita balik kanan. Mungkin kita lebih banyak nyari yang di luar ya. Siapa tahu ada menu lain yang recommended yang ada di Tawangmangu ini. Ya, ini untuk saja saya bawa payung ya. Jadi kemana-mana, teman-teman para traveler, kalau ke wisata kemanapun, ya, melakukan perjalanan kemanapun, ya sebaiknya bawa payung ya. Sehingga kalau dalam kondisi hujan seperti ini, tetap ready untuk berjalan dalam kondisi cuaca yang tidak bersahabat. Oh, inilah terminal Tawangmangu. Kondisi hujan. Dan ini banyak penjual-penjual atau mungkin para pembelinya juga sedang menunggu hujan agak reda lah ya, untuk melanjutkan perjalanan kemanapun mereka inginkan. Ini di sini ada PKL juga. Kita tanya dulu. Oh, sorry. Ternyata orangnya di dalam. Takutnya ditanya atau nggak beli. Ya. Kena marah nanti. Oke, kita coba bergerak ke sana. Siapa tahu di sebelah sana ada kulineran yang bisa kita gali. Atau beli ini dulu ya. Jajanan mungkin di sini. Kita taruh dulu. Tisu tipis. Tisu yang nggak tebal. Oh, yang kayak gini, yang segini itu habis. Yang ada cuma ini ya, kecil-kecil gini ya. Pinter ini. Bentar, tambah. Aku mau beli snack-snack dulu ini, yang buat cemilan malam-malam. Pastinya lapar ini, apalagi awannya dingin. Yang nyaman, yang cocok di udara dingin apa ya? Atau roti kering ini aja ya? Oh, roti kering oke lah. Ya, cari tisunya udah nggak ada, tisu yang agak tipis. Mungkin ini yang lebih cocok.
Oke, saya mau bayar dulu. Masnya masih ngelayanin. Pinten, Pak? Pak Pur yang di dalam sini kan tutup, di luar masih ada nggak ya? Bisa jalan ya? Kalau hotel-hotel jalan kaki bisa, yang deket-deket gitu. Banyak ya? Oke. $21. Ini. Terima kasih. Yang harga 150 banyak ya? Banyak ya? Yang jajaran mana yang paling kira-kira gampang diakses dari sini? 150-an. Masuk gang-gang gitu ya? Banyak-banyak ya? Oke, atur nuwun. Kalau Pak Pur ini ke sana ya? Iya. Oke, jauh enggak ya? Oke, atur nuwun. Nah. Yes, terdapat info kalau warungnya Pak Pur nggak jauh dari sini. Ada yang kedua, pusatnya sih terminal tadi. Nah, namun yang terminal tutup, kita coba yang ada di sana. Yang dekat sana katanya juga buka. Nah, ini macam-macam di sini ada Pegadaian, UPT, Tamangangu. Ini supermarket masih buka. Oke, ini ATM BNI. Ini wedangan. Jam segini masih eksis. Oh, mana ya? Setahu saya ini nggak jauh ya teman-teman. Setahu saya hasil review dari teman-teman para travel yang lain, ini warung Pak Pur yang ada di dekat sini nggak terlalu jauh. Namun begitu ya, karena saya baru pertama kali ke sini, saya juga harus sejauh apa kira-kira supaya kalau terlalu jauh kan energinya terkuras pastinya. Di sini macam-macam, ada gorengan, ini ada gorengan, molen, gorengan desa. Oh, suasana di Tawangmangu mulai berkabut. Ini jual HP, pulsa. Sepertinya tutup ini. Kok tanda-tandanya tutup ini? Iya, tanda-tandanya tutup, teman-teman. Oh, enggak ini. Belum. Oke, akhirnya ketemu teman-teman. Sate kambing Pak Pur. Ini cabang ya. Karena yang pusat ada di dalam terminal. Ya, karena di terminalnya tutup, kita cari yang cabangnya nggak apa-apa lah. Katanya ini salah satu yang hit yang ada di Tawangmangu ini. Oke, kita coba mampir ke sini untuk review makanan. Iya. Oh, ini dia satenya. Kita cari tempat duduk dulu sebelum nanti kita review makanannya seperti apa.
Pesannya duduk atau nunggu atau pesan di sini? Namanya Andi. Wis 10 ae kambing. Nasi putih ya. Es teh hangat. Saya rada panas ya, tawar ya. Tawar. Ya hangat, panas. Teh tawarnya di sana ya, Mas? Apa di sini? Enak tas abang. Sehari ngono bukan jam berapa sampai jam berapa, Mas? Jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Oh, 9 pagi sampai 9 malam. Yang paling favorit apa di sini? Sate kambing. Sate kambing yang paling favorit. Sampai berapa tusuk kambingnya aja? Estimasi lah. Masih 3.000 tusuk. Oh, 3.000 tusuk ya. Itu mulai jam 9 sampai 9 pagi sampai 9 malam ya. Oke. Nah, ini kan cabangnya ya, Mas? Iya. Nah, yang asli kan yang di terminal itu ya. Iya. Itu. Apa bedanya sini sama yang di sana? Yang apa resepnya sama atau? Sama yang punya beda. Masih tahu Oh. tapi beda karena adik. Oh, aduh. Oh, kakak adik. Ini adiknya atau kakaknya? Ini adik. Adiknya. Oh, tapi pakai merek Pak Pur. Oh, oke. Rata-rata pembeli dari mana ini? Mobil-mobil buahnya parkir. Ya. Banyak Pak dari Jawa Timur. Oh, Jawa Timur dari Magetan. Ya, Magetan. Magetan ke sini. Orang Magetan ke sini. Ya, Oh, berapa jam sini Magetan? nggak sampai 1 jam. Nggak sampai 1 jam udah nyampe Magetan ya. Oh, oke. Ya, orang Jawa Timur ke sini ya AE ya itu ya. AE, Medion, Magetan. Banyak yang ready di sini. Nah, kalau yang di terminal itu buka jam berapa sampai jam berapa? Jam 6 6 pagi ya, sampai jam jam 8. 8 malam. Oh, makanya ke sana tadi tutup. Ya, Oke, ya wes, thank you Mas. ya, sama. Makasih. Iya, ya, ini salah satu kuliner Magetan yang viral ya, yang ada di Tawangmangu ini. Oke, kita coba seperti apa sensasi sate kambing yang paling banyak dipesen teman orang-orang yang ada di sini. Tawar hangat. Iya. Oke teman-teman, saya berada di sate Pak Pur yang cukup viral yang di Tawangmangu. Nah ini bentukannya seperti ini. Oh, gede-gede ya. Jadi ini gede-gede banget satenya. Pantes ini kalau ini jadi favorit yang ada di Tawangmangu. Oke, kita coba satu saja dulu. Ini saya juga ada nasi ya. Ini, jadi kita akan coba satu biji dulu yang satu tusuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, juara ya. Memang keren ini, layak untuk dicoba untuk teman-teman yang main ke Tawangmangu. Silakan datang ke satenya Pak Pur. Ada banyak cabang. Yang utama ada di terminal, di dalam terminal Tawangmangu. Tapi bukanya jam 6 sampai jam 8 malam. Kemudian yang ada di pinggir jalan atau jalan raya utama Tawangmangu, ini buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Yang mungkin sebentar lagi tutup karena ini sudah mendekati jam 8. Dan pembelinya macam-macam, konsumennya mulai dari
warga Tawangmangu sendiri, tapi yang paling banyak adalah warga Jawa Timur ya, yang dari Magetan. Karena sini Magetan informasinya dari masnya yang bakar tadi deket ya, sekitar 1 jam. Nah, sate Jawa Tengah itu tidak sama dengan sate Madura di mana ada bumbu kacang. Sini cenderung jaringan seperti ini dan ada kecap tipis begitu di dalamnya, jadi ada kecap tipis ya di dalamnya itu, dan ada gobis yang ada di sini. Ini yang membedakan antara sate-sate yang pada umumnya terutama yang ada di Jawa Timur. Kalau Jawa Timur itu akan disiram dengan bumbu kacang terutama yang Madura, tapi kalau ala Jawa Tengah ini cenderung mentan, bukan mentan ya, isinya tidak ada bumbu kacangnya, jadi hanya kecap saja, hanya kecap, kemudian sudah disajikan begitu saja, dan ada tomat dan ada gobis. Itu khasnya yang ada di Jawa Tengah. Hampir semua Jawa Tengah terutama Solo, Wonogiri, termasuk yang ada di Tawangmangu ini cara penyajiannya sama atau mirip-mirip lah ya, dan rasanya cenderung sama dan original ya. Ini yang membuat sate di Tawangmangu ini menjadi rujukan kuliner yang ada di Jawa Tengah, lebih autentik, lebih original, dan bukanya malam-malam. Ini bagi penggemar kuliner malam ini tentu akan sangat memikat ya, surga kuliner bagi yang suka makan malam. Mari kita coba. Sudah saya review tadi bagian, enak banget memang, cocok untuk para penggemar sate. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Oke, iya, setelah ngobrol sama Pak penjual satenya, Mas penjual satenya, dapat informasi kalau di dalam gang sini, ini ada villa bersemi namanya. Harganya ya kompetitif ya, cukup buat kantong para traveler backpacker seperti aku ini. Tempatnya di dalam sana, jalan kaki ini teman-teman, jalan kaki dulu, nanti mentok. Setelah mentok, belok kiri nanti ada warna pink, villa bersemi katanya ya. Nah, kita coba nanti tanya di sana, ya semoga cocok seperti yang cocok secara harga ya. Sebenarnya tadi dapat info kalau tidur di masjid itu juga cukup layak ya, tapi saya sempat ngomong, Pak, aku mau review homestay yang di sini dulu, Pak, sehingga bisa menikmati atau supaya tahu para wisatawan atau traveler yang pengen nginep di homestay ini gitu. Jarak dari warung sate Pak Pur yang ada di depan terminal tidak terlalu jauh sebenarnya ya, sekitar nggak lebih dari 100 meter. Di situ nanti ada gang masuk ke kanan, ikuti aja jalan gang tersebut sampai mentok. Kita akan melewati seperti ini, ada warung bukan cuma soto, akan melewati warung ini ketika menuju ke hotel atau villa bersemi yang akan aku inapi nanti. Nah, inilah suasana gang menuju ke villa bersemi yang ada di Tawangmangu. Suasana hujan ini ya menyebabkan banyak warga tentu tidak banyak yang di luar ya. Mereka rata-rata memilih untuk berdiam diri di dalam rumah, mengingat udaranya juga dingin, serta mungkin lebih asik di dalam rumah menonton TV atau melihat tayangan di media sosial. Nah, jarak dari warungnya Pak Pur nanti menuju ke villa bersemi juga dikatakan tidak terlalu jauh ya, nggak lebih dari 1 kilometer kok ya, paling kisaran 100 meter atau 200 meteran lah, jalan kaki ya, ini jalan kaki. Nah, bagi yang mobil ini masih mencukupi untuk menuju ke villa bersemi. Sesampai di villa bersemi, kita langsung disambut oleh ibu pengelolanya dan langsung ditunjukkan menuju kamar tempat aku nanti menginap.
Dan inilah suasana ruang tamu kamar bersemi, semua dominasinya warna pink teman-teman, dan di kamarnya pun juga warna pink, mulai tembok, tempat tidurnya, spraynya warnanya pink semua. Wah, romantis banget ini menginap di sini, terutama bagi teman-teman yang ingin bersama keluarga atau pasangan, tentunya pasangan yang halal tentunya ya teman-teman. Ya, aku mau istirahat sebentar, menata barang lebih dahulu sebelum nanti malam kita istirahat di sini. Ya, review singkatnya, tempatnya memang nyaman karena memang di wilayah di Tawangmangu ini udaranya cukup dingin sehingga tidak perlu AC atau kipas angin. Malam hari seperti ini paling nyaman ya di rumah saja sepertinya, mengingat di luar hujan sehingga nggak perlu kemana-mana, lebih asik bersama keluarga atau mangan cemilan yang sudah aku beli tadi saat di Terminal Tawangmangu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya saya dapat homestay yang menurut saya cukup layak untuk menginap malam semalam di sini. Namanya Villa Bersemi. Alamat saya nggak tahu. Bisa searching aja. Villa Bersemi yang ada di Tawangmangu. Ya, sekilas cukup layak. Homey. Jadi ya seperti nginap di rumah aja. Jadi suasana kamar yang saya tempati ini adalah ya mirip-mirip kamar kita yang ada di rumah itu, sehingga nggak terlalu kaget gitu. Kadang-kadang kalau kita nginep di hotel berbintang langsung wah keren lampunya ada lampu hias, ada lampu lampu selang ya, nyebutnya lampu selang yang tempat tidurnya itu bisa nyala. Nah kalau di sini ya cukup lampu neon satu ini aja cukup diterangi. WC-nya pun juga WC ala rumahan. Kebetulan yang saya tempat ini WC jongkok, kemudian mandinya ya mandi bak pakai gayung ya, jebur-jebur gitu. TV-nya ya TV rumahan. Kebetulan TV saya ini TV tabung mereknya Akari. Tadi saya coba, cuman aku belum bisa nyalain. Ya, ini coba tak udak-udak lagi, semoga bisa nyala untuk malam hari ini. Cukup nyaman sih. Artinya nyaman itu seperti di rumah kita aja. Jadi ketika kita masuk sini, imajinasi saya di rumah gitu. Seperti pulang ke rumah gitu ya.